Siapa bilang tugas mencetak gol cuma milik striker? Di era sepak bola modern, bek pun bisa jadi predator di kotak penalti lawan. Itulah yang coba dibuktikan oleh timnas Indonesia U23 di bawah komando pelatih anyar, Gerald van den Burg. Jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025, skuad Garuda Muda justru menyimpan kejutan dari lini belakang, bukan hanya kuat menjaga pertahanan, tapi juga tajam saat menyerang. Van den Burg sepertinya paham betul bahwa lini depan kadang suka mandek kalau ditekan habis-habisan. Maka dari itu, ia membawa beberapa pemain bertahan yang dikenal punya naluri menyerang tinggi. Dari sundulan mematikan hingga tendangan jarak jauh yang tak terduga, keempat bek ini punya semuanya. Jangan salah, mereka bukan bek kaleng-kaleng, beberapa bahkan sudah mencicipi panasnya persaingan internasional di kelompok usia muda. Lebih menarik lagi, rekam jejak mereka di level klub juga tak main-main. Tak sedikit gol-gol krusial tercipta dari kaki dan kepala para pemain bertahan ini. Jadi, kalau lawan mengira mereka cuma bakal sibuk bertahan, siap-siap saja gawang mereka dibobol oleh bek serba bisa, Timnas U23. Nah, siapa saja mereka? Bek tapi jago nyetak gol? Raftel Sport akan bongkar satu persatu daftar pemain belakang yang siap bikin geger Piala AFF U23. Simak sampai habis, jangan kaget kalau striker malah kehabisan peran. 1. Muhammad Ferrari. Nama Muhammad Ferrari tentu sudah tak asing lagi di telinga pencinta sepak bola nasional. Bek tengah berusia 22 tahun ini jadi salah satu pemain paling berpengalaman yang akan memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025. Meskipun berposisi sebagai pemain bertahan, Ferrari dikenal punya insting mencetak gol yang cukup tajam. Karakter ini bukan baru muncul sekarang. Sejak memperkuat timnas U19 dan U20 asuhan Shin Tae-yong, Ferrari sudah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar tembok pertahanan. Bersama skuad U19, ia sukses mencetak 2 gol dari hanya 4 penampilan. Catatan itu bahkan berlanjut di level U20, di mana ia kembali mengoleksi 2 gol dari 11 pertandingan. Ini tentu bukan statistik sembarangan bagi seorang bek tengah. Tak hanya di level kelompok usia, Muhammad Ferrari juga membuktikan kemampuannya di timnas senior. Pada Piala AFF 2024 lalu, ia mencatatkan 2 gol dari 4 laga, jumlah yang bahkan menyaingi beberapa pemain depan. Penampilannya yang solid di lini belakang, ditambah kemampuan menyerang saat bola mati, menjadikan Ferrari sebagai salah satu senjata rahasia Garuda Muda di turnamen nanti. Dengan modal pengalaman, mental kuat, dan insting gol yang tajam, Ferrari siap jadi mimpi buruk bagi lini depan dan lini belakang lawan. Jangan kaget kalau namanya masuk daftar pencetak gol terbanyak, meskipun dia seorang bek. 2. Kadek Arel. Nama Kadek Arel mungkin belum sepopuler beberapa pemain timnas lainnya, tapi kualitasnya di atas lapangan jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemain berusia 20 tahun ini adalah salah satu bek tengah masa depan Indonesia yang tak hanya kokoh dalam bertahan, tapi juga berani naik membantu serangan dan mencetak gol. Kadek Arel merupakan salah satu pilar penting skuad Bali United dan punya catatan impresif sejak memperkuat timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Saat itu, ia berhasil mencetak 4 gol dari 10 penampilan. Angka yang sangat jarang ditemui dari seorang pemain belakang. Ini membuktikan bahwa Arel bukan bek biasa. Ia punya keberanian, penempatan posisi yang cerdas, dan naluri gol yang tinggi. Penampilannya yang solid membuatnya langsung dipromosikan ke timnas senior untuk Piala AFF 2024. Di ajang itu, Kadek Arel menjadi rekan duet Muhammad Ferrari di jantung pertahanan Garuda dan kembali menunjukkan kelasnya. Tak hanya disiplin dalam bertahan, Arel juga mampu menyumbang 1 gol dari 4 laga yang dijalani. Dengan duet maut Ferrari dan Arel di lini belakang, timnas U23 punya paket lengkap, kuat dalam bertahan, tajam saat menyerang. Jika mereka kembali menemukan momentum di Piala AFF U23 2025, bukan tak mungkin Arel akan kembali menjadi momok menakutkan di kotak penalti lawan. Bek rasa striker? Kenapa tidak? 3. Dominikus Dion. Meski belum pernah mencicipi pertandingan bersama timnas kelompok usia manapun, nama Dominikus Dion langsung mencuri perhatian di pemanggilan skuad Garuda Muda kali ini. Ya, Piala AFF U23 2025 akan jadi debut Dion di level tim nasional, dan dia datang bukan sekadar numpang lewat. Performa gemilangnya bersama PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 menjadi alasan utama di balik pemanggilan ini. Berposisi sebagai bek kanan, Dion menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya tangguh dalam menjaga sisi pertahanan, tetapi juga punya naluri menyerang yang cukup berbahaya.
Dalam musim debutnya bersama Elang Jawa, ia tampil dalam 30 pertandingan dan sukses menyumbang 3 gol dan 1 assist, sebuah catatan yang cukup langka untuk pemain bertahan di Liga 1. Tak heran jika banyak pihak mulai menjuluki Dion sebagai rising star musim lalu. Kecepatannya di sisi kanan, keberaniannya menusuk ke area lawan, dan finishingnya yang tenang membuatnya jadi bek yang komplit, bisa bertahan, bisa menyerang, dan bisa cetak gol. Panggilan ke timnas U23 bisa jadi panggung besar pertama bagi Dominikus Dion untuk menunjukkan bahwa kualitasnya memang layak bersaing di level internasional. Bukan tak mungkin, debutnya justru akan jadi kejutan besar bagi lawan-lawan Indonesia nanti. Jadi, siap-siap saja, Dion bakal bikin ramai sisi kanan pertahanan lawan. 4. Frankie Misa. Nama Frankie Misa akhirnya kembali menghiasi daftar pemain timnas Indonesia U23 setelah cukup lama absen dari level tim nasional. Pemain muda milik Bayangkara FC ini terakhir kali tampil bersama Garuda Muda pada ajang Piala AFF U23 2023, lebih dari setahun lalu. Kini, di bawah arahan pelatih Gerald van den Burg, Frankie mendapat kesempatan kedua untuk membuktikan kualitasnya. Meski belum mencatatkan gol saat membela timnas kelompok usia, kiprah Frankie di level klub justru sangat mentereng. Musim lalu, ia tampil luar biasa bersama Bayangkara FC dan menjadi salah satu sosok kunci dalam keberhasilan tim tersebut promosi ke Liga 1. Dalam 17 pertandingan bersama The Guardian, Frankie sukses membukukan 4 gol dan 4 assist, catatan luar biasa untuk pemain bertahan. Sebagai bek sayap yang kerap beroperasi di sisi kiri, Frankie dikenal dengan kecepatan, keberanian duel 1 lawan 1, dan kontribusi serangan yang agresif. Ia bukan sekadar bek pengawal pertahanan, tapi juga bisa jadi ancaman nyata ketika tim membangun serangan. Kembalinya Frankie ke timnas U23 tentu membawa angin segar, terutama karena ia datang dengan modal kepercayaan diri tinggi dan statistik yang produktif. Di Piala AFF U23 2025 nanti, Frankie siap membuka lembaran baru, dan mungkin mencetak gol perdananya untuk tim merah putih. Jadi, jangan remehkan Frankie Misa. Dia bukan cuma kembali, dia datang untuk bersinar. 4 nama yang telah dibahas tadi membuktikan satu hal penting. Lini belakang timnas Indonesia U23 bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang menyerang dan mencetak gol. Muhammad Ferrari, sang bek tangguh yang sudah kenyang pengalaman bersama timnas dari kelompok usia hingga senior, selalu tampil konsisten dan punya naluri gol yang tinggi di momen-momen penting. Kemudian ada Kadek Arel, duet maut Ferrari di jantung pertahanan, yang juga mampu mencetak gol baik di level junior maupun senior. Keduanya ibarat tembok baja yang juga bisa berubah menjadi mesin gol saat situasi bola mati atau tekanan tinggi dibutuhkan. Lalu, sosok Dominikus Dion menjadi bukti bahwa pemain tanpa pengalaman tim nasional pun bisa langsung bersinar jika punya performa luar biasa di liga. Dengan catatan 3 gol dan 1 assist bersama PSS Sleman, Dion pantas disebut sebagai rising star yang siap menggebrak Piala AFF U23. Dan terakhir, kembalinya Frankie Misa ke panggung Garuda Muda adalah cerita pembuktian. 4 gol dan 4 assist musim lalu menjadi modal besar bagi bek sayap eksplosif ini untuk bersaing dan membuktikan bahwa dirinya layak mengenakan seragam merah putih. Dengan kombinasi kekuatan bertahan dan kemampuan menyerang dari 4 bek ini, timnas Indonesia U23 punya senjata tersembunyi yang bisa jadi pembeda. Jadi, jangan kaget kalau mereka justru mencuri sorotan, bukan dari lini depan, tapi dari tembok belakang yang bisa bikin lawan ketar-ketir.